Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Wafia Lubabah, NIM E2018-2223. Di sini saya akan menjelaskan resumen saya tentang pengertian perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama, pengertian perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini merupakan perekonomian yang tidak mengandalkan impor dan ekspor. Nah, di sini terdiri dari pengeluaran yang dilakukan konsumen dengan produsen. Dan di sini juga ada ciri-ciri dari perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah sewa bunga dan keuntungan. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya yaitu arus pendapatan ekonomi dua sektor. Nah, di arus pendapatan ekonomi dua sektor ini, siklusnya itu yang pertama dari konsumen. Setelah konsumen itu produsen dengan menjual produksinya, dari produsen konsumen dengan memberi pendapatan sebagai balas jasa. Kemudian dari konsumen itu produsen, yaitu pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Dan yang terakhir dari produsen, konsumen menjual kembali barang dan jasa tersebut. Nah, rumus keseimbangan dua sektor ini yaitu Y sama dengan C plus I, yang artinya pendapatan sama dengan konsumen ditambah dengan investasi. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, rumus dari konsumsi dan tabungan ini C sama dengan A ditambah BY, yang artinya besarnya keluaran konsumsi sama dengan besarnya yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan, ditambah lagi hasrat marginal dan pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. Selanjutnya di situ juga ada fungsi konsumsi dan tabungan dalam konvensional menurut Franco Modigliani dan Milton Friedman. Nah, selanjutnya juga ada fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam ini menurut pandangan Fahim Kam, konsumsi yang dilakukan untuk kebutuhan sendiri yang dilambangkan dengan notasi E1 dan untuk jalan menuju ridha Allah yang dinotasikan E2. Selanjutnya, fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaannya dari fungsi konvensional yaitu fungsi investasi dalam ekonomi konvensional ini dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini sepertinya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Nah, itu tadi resumen saya mengenai perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam mata kuliah ekonomi makro Islam. Tanggapan saya mengenai perekonomian tertutup ini kan merupakan perekonomian yang tidak mengandalkan ekspor dan impor. Jadi semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah, dan sebaliknya pun seperti itu. Terus fungsi konsumsi itu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Nah, fungsi tabungan juga yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi. Nah, di sini juga ada penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dengan pengeluaran. Terus yang kedua yaitu dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran
agregat dengan penawaran agregat, kesamaan di antara investasi dan tabungan. Nah, yang terakhir dengan penentuan secara aljabar. Nah, itu tadi resumen dan tanggapan saya mengenai kebijakan perekonomian tertutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.